Isra Miraj merupakan peristiwa penting dan bersejarah bagi umat Islam. Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian dibawa ke langit ketujuh untuk diperlihatkan sebagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Harafar yang dirahmati Allah? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Isra Miraj adalah dua perjalanan agung Nabi Muhammad SAW yang ditempuh dalam satu malam. Peristiwa ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dan hanya dapat terlaksana karena kekuasaannya. Isra dan Miraj sendiri memiliki arti kata masing-masing, yaitu Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Miraj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW ke alam yang paling tinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Miraj ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sementara itu, banyak ulama menyebut jika peristiwa Isra Miraj ini merupakan penghiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah. Karena di tahun itu Rasulullah kehilangan dua orang yang begitu dicintainya, yakni istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Tahun itu juga kemudian disebut dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah, perjalanan dakwah Rasulullah semakin terasa sulit. Hal itu karena tidak ada lagi yang membela beliau dan menjadi pelipur laranya. Pada akhirnya Allah merencanakan perjalanan spiritual untuk Rasulullah. Sebagai umat muslim sudah seharusnya mengetahui peristiwa Isra Miraj ini untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Perjalanan Rasulullah ke langit ketujuh. Miraj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW ke alam yang paling tinggi, yaitu Sidratul Muntaha, dan di sanalah sholat 5 waktu diwajibkan. Nabi Muhammad SAW pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa menggunakan burak. Diriwayatkan burak ini adalah kuda putih bersayap. Burak ini memiliki kecepatan yang tak bisa dibayangkan. Sesampainya di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah menambatkan buraknya, yang kemudian dikenal dengan tembok burak, karena kendaraan burak yang membawa Nabi Muhammad SAW pada malam Isra Miraj ditambatkan di samping tembok tersebut. Sementara orang-orang Yahudi mengklaimnya sebagai tembok ratapan. Yahudi mengakuinya sebagai peninggalan kuil Yahudi kedua sejak masa penguasaan Herodes Agung. Hingga saat ini bukan hanya pada acara ritual ratapan, namun setiap saat orang-orang Yahudi dapat saja berkunjung di kawasan itu, bahkan dengan pengawalan ekstra dari pasukan keamanan Israel. Setelah burak ditempatkan di dekat tembok tersebut, kemudian beliau melakukan sholat 2 rakaat dan menjadi imam, di mana makmumnya adalah para nabi dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu menjadi bukti bahwa para nabi telah menyerahkan jabatan imam sekaligus penuntun umat kepada beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah?" Quran Surat Az-Zukhruf ayat 45. Kemudian bersama malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW diajak naik ke langit. Kisah di langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki berbadan tinggi mencapai 60 siku ke langit, sekitar 27 meter. Beliau memberi salam kepadanya.
dan Nabi Adam pun membalas serta menyambut kedatangannya dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Saat menoleh ke kanan, Nabi Adam tersenyum, namun saat melihat ke sebelah kiri, Nabi Adam menangis. Saat ia melihat sebelah kanan, ia melihat keturunannya yang masuk surga. Sementara saat ia melihat ke sebelah kiri, ia melihat keturunannya yang masuk neraka. Karena itu, ia tersenyum dan menangis. Kisah di langit kedua. Saat tiba di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di sana Nabi Muhammad SAW disapa, dan Nabi membalas salam baginda Rasul dan menyambut kedatangan serta mengakui kerasulannya. Kisah di langit ketiga. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau membalas salam baginda Rasul dan menyambut kedatangannya serta mengakui kerasulannya. Di sana Nabi Muhammad mengatakan bahwa benar Nabi Yusuf telah diwarisi setengah dari kegagahan dunia. Kisah di langit keempat. Langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang pertama kali menulis dan menggunakan pena dan menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Beliau membalas salam baginda Rasul dan menyambut kedatangannya serta mengakui kerasulannya. Kisah di langit kelima. Di langit kelima, Rasulullah bertemu oleh Nabi Harun alaihissalam. Selamat bertemu wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh, sambut Nabi Harun. Beliau membalas salam baginda Rasul dan menyambut kedatangannya serta mengakui kerasulannya. Kisah di langit keenam. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau membalas salam baginda Rasul dan menyambut kedatangannya serta mengakui kerasulannya. Kisah di langit ketujuh. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki tua yang bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi Muhammad menanyakan siapakah laki-laki yang bersandar itu. Ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baitul Ma'mur, ini tempat tawaf para malaikat yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Ketika telah sampai di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW ingin naik satu tingkatan lagi, tetapi malaikat Jibril tidak bisa mengantarkan lebih jauh lagi. Lalu naiklah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha yang keindahannya tak bisa digambarkan. Sidratul Muntaha adalah tempat di atas ke langit ketujuh. Nabi Muhammad tak lepas pandangannya dan terkagum-kagum dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sanalah cahaya Allah Subhanahu wa taala memenuhi Sidratul Muntaha hingga menjadi sangat indah dan tidak bisa tergambarkan. Allah Subhanahu wa taala berbicara pada Nabi Muhammad tanpa perantara yang memerintahkan tentang kewajiban sholat. Awalnya diperintahkan 50 waktu sholat. Ketika Nabi Muhammad baru turun sampai ke langit ke-6, bertemulah ia dengan Nabi Musa. Beliau menanyakan apa yang telah dikatakan Allah untukmu. Nabi Muhammad menjawab, sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kembalilah dan mintalah keringanan kepada Tuhanmu, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya, kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kembalilah Nabi Muhammad menemui Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan sampai berkali-kali, sehingga 50 waktu tersebut menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Hingga akhirnya menjadi sholat 5 waktu dan pahalanya setara dengan sholat 50 waktu. Begitu pentingnya sholat hingga perintah turunnya Allah berikan langsung di tempat yang begitu mulia, yakni Sidratul Muntaha. Setelah selesai, Nabi Muhammad SAW pulang kembali ke Mekah diantar malaikat Jibril dengan menggunakan buraq. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah, demikianlah kisahnya. Semoga kita mendapatkan hikmah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.